kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Allah kami, Bapa kami yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu, ahli waris-Mu berkumpul di sini Tuhan, di gereja ini untuk memuji, memuliakan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Semoga itu bisa memberkati kehidupan kami, di mana kami menjalani aktivitas kami demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan Gerika Makedonia pada pagi hari ini. Dan untuk saudara-saudaraku yang menonton live streaming, selamat pagi juga. Luar biasa hari ini akhirnya bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Amin. Luar biasa. Luar biasa ya. Dalam keadaan apapun tetap luar biasa ya. Luar biasa. Karena kasih karunia yang selalu memampukan kita. Amin ya. Amin. Amin. Ya, senang sekali saya bisa kembali hadir di depan ini untuk membawakan firman Tuhan. Dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang di bulan lalu ya, karena bulan lalu ada ada bagian-bagian yang memang kita perlu bedah lagi, karena firman Tuhan ini sangat luas. Kita tidak bisa melihat dari satu perspektif, tapi kita harus melihat bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa, untuk siapa, kapan ya. Itu semua sangat harus kita bisa telaah lebih dalam dan lebih mendetail. Ini yang penting bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Kita sudah mempelajari pada sesi pertama pada bulan November ya, yang lalu sebagai bagian pertama dari topik ini. Kalau ini saya mau beri judul mengakses berkat Tuhan Yesus masa kini. Ini bagian yang kedua, part 2-nya ya. Bagaimana mengakses itu membuka sebuah jalan masuk ya. Kalau kita misalnya pergi kemana-mana gitu kan, ada akses yang harus kita lalui, ada akses yang harus kita lewati untuk mendapatkan atau menuju satu tempat yang memang kita ingin tuju ya. Nah, dalam hal ini bagaimana mengakses kepada berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Tuhan telah menyediakannya, tapi ada akses yang harus kita lewati. Tentunya bagaimana kita bisa mencapai itu ya, kepada berkat-berkat yang Tuhan sudah telah sediakan bagi kita ya, bahkan bagi seluruh umat manusia saat ini. Berkatnya sudah disediakan, tapi ada akses yang harus dilewati untuk mendapatkan itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Yaitu bahwa faktanya Bapak Ibu, kita dapat memahami, ada logika Bapak Ibu. Ada logika apa? Logika yang berbeda antara bagaimana Allah menyatakan kehendaknya ya, kehendaknya kepada bangsa Israel tentunya, dan bagaimana mereka meresponnya dengan seharusnya. Ya, sekali lagi, antara bagaimana Allah menyatakan kehendaknya kepada bangsa Israel dan bagaimana mereka meresponnya dengan seharusnya. Dengan bagaimana Allah menyatakan kehendaknya kepada kita. Kepada kita orang-orang di luar Israel atau bangsa-bangsa lain ya, yang tidak termasuk di bagian orang Yahudi. Tentunya kita saat ini sebagai tubuh Kristus, kita saat ini sudah sebagai tubuh Kristus tentunya. Dan bagaimana kita menyambut dan meresponnya, tentunya pasti ada hal yang harus kita cermati dalam merespon kehendak Allah ya. Kehendak Allah tersebut sesuai dengan firman-Nya pada saat ini ya. Itu penting, harus kita ketahui. Hal itu sangatlah berbeda. Bagaimana Allah memberikan atau menyatakan kehendaknya kepada bangsa pilihannya dan juga kepada kita bangsa lain yang
di luar dari bangsa Israel. Ini penting untuk kita ketahui. Kemudian yang kedua, bahwa kepada mereka, ya, mereka ini siapa yang saya maksud adalah bangsa Israel, ya. Kepada mereka bangsa Israel, Allah telah menyatakan kehendak dan rencananya. Oh, sudah dinyatakan ternyata. Sudah dinyatakan dan menetapkan melalui apa? Melalui nabi-nabi perjanjian, melalui nabi-nabi perjanjian lama, raja-raja Israel, dan juga tentunya melalui ke-12 rasul mereka, yaitu Petrus dan kawan-kawannya, adalah akan selalu mengacu kepada perjanjian, ya. Kehendak Allah kepada bangsa Israel itu semua mengacu kepada perjanjian. Perjanjian. Apakah Allah membuat janji kepada bangsa Israel? Tentu. Kepada nenek moyang bangsa Israel? Tentu. Dan semua berkatnya mengacu kepada perjanjian. Apa yang didapatkan bangsa Israel itu semua mengacu kepada perjanjiannya Allah kepada nenek moyang dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Ya, dia melakukan perjanjiannya atau covenants, perjanjian Allah, ya, yang dulu diadakannya dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Ini Allah memberikan perjanjian atau segala berkatnya mengacu kepada perjanjiannya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Nah, perlu kita cermati Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dan juga menonton live streaming. Kita harus mengingat bahwa apabila ketiga nama tersebut disebutkan secara berurutan, ya, Abraham kemudian punya anak Ishak, kemudian Ishak mempunyai anak 2, Esau dan Yakub, tetapi Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub setelah bergulat, ya, dengan Allah, kemudian dia diganti namanya dari Yakub menjadi Israel, ya. Apabila ketiga nama tersebut disebutkan secara berurutan Bapak Ibu, maka itu sudah pasti mengacu langsung kepada nenek moyang bangsa Israel secara lahiriah atau jasmani. Ya, perlu kita ketahui. Ini penting sekali dalam pembagian firman Tuhan yang penting kita cermati tentunya ketika kita ingin mempelajari lebih mendetail lagi tentang firman Tuhan. Dan bahwa mereka, siapa mereka? Orang-orang Israel. Ya, dengar baik. Bahwa mereka orang-orang Israel sebagai sebuah bangsa pilihan. Ya, bangsa pilihan hanya ada satu yang Allah pilih langsung, yaitu adalah bangsa Israel. Sebagai sebuah bangsa pilihan, mereka wajib merespon janji Allah. Ya, mereka wajib merespon janji Allah dengan apa? Dengan pengharapan yang telah Allah tetapkan. Dengan pengharapan yang telah Allah tetapkan bagi mereka sebagai berkat surgawi. Amin. Duniawi untuk bangsa Israel. Ayo kita fokus dulu. Ini saya lagi berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel kedudukannya akan ada di bumi, ya. Amin, ya. Amin. Nah, ini dia sekali lagi. Dan bahwa mereka, siapa mereka? Saya berbicara tentang bangsa Israel. Bahwa mereka, bangsa Israel, orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan sebagai sebuah bangsa pilihan, mereka wajib, tentu wajib, pasti wajib, ya, wajib merespon janji Allah sesuai dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan pengharapan-pengharapan yang telah Allah tetapkan. Allah sudah menetapkan, ya, pengharapan-pengharapan yang Allah sudah tetapkan ini bagi mereka sebagai berkat mereka, bagian mereka, berkat duniawi di bumi untuk sementara. Amin. Untuk selamanya, bukan sementara. Halo jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Baik, ya. Allah tidak pernah berjanji untuk sementara, Bapak Ibu, dengar baik, ya. Apalagi untuk bangsa pilihannya. Amin.
Amin. Amin. Ya, sekali lagi ya, kita harus fokus dulu ya. Jangan amin. Setelah titik amin. Aduh, bahaya ini. Bahaya ini ya. Sekali lagi, dan bahwa mereka orang-orang apa? Orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Allah telah menetapkan kepada mereka, mereka harus merespon janji Allah ya. Janji Allah tersebut dengan pengharapan, terima kasih. Pengharapan-pengharapan yang telah Allah tetapkan bagi mereka, dengar baik, sebagai berkat-berkat duniawi di bumi ini selamanya. Amin. Untuk bangsa Israel. Coba dicek dulu di KTP-nya, warga negara Indonesia apa warga negara Israel ini Bapak Ibu semua? WNI itu warga negara Indonesia ya? Ya, bukan bangsa Israel. Coba siapa tahu salah cetak ya kan? Ini untuk bangsa Israel. Berkat mereka berkat duniawi di bumi. Untuk kapan? Selamanya, sesuai dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Kemudian yang ketiga, sedangkan kepada kita, dengar baik, sedangkan kepada kita, ini pembedanya ya. Pembedanya sebagai tubuh Kristus. Kita sebagai tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain, maka melalui hambanya, ya, hamba Allah yang dikirimkan oleh Allah kepada bangsa-bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mempunyai 12 rasul yang akan memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, ada 12, tapi kepada bangsa lain dipilihnya satu lagi rasul untuk kita bagi bangsa lain, yaitu siapa? Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus. Melalui hambanya Rasul Paulus yang luar biasa menjadi contoh bagi kita tentunya, Allah berkenan menyatakan kehendak dan rencananya. Allah ternyata punya rencana juga, bukan kepada bangsa Israel aja, tetapi kepada bangsa lain juga. Makanya itu semua diberikan kepada lewat rasul yang dipilih langsung oleh Allah, yaitu Rasul Paulus ya, yang sangat luar biasa. Allah menyatakan kehendaknya, keinginannya, rencananya ya, yang berabad-abad tersembunyi, sifatnya rahasia, tidak pernah dibukakan oleh siapapun kepada siapapun juga ya. Dan baru sekarang telah dibukakan kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Ini patut kita syukuri ya. Dan bahwa kepada kita saat ini sebagai tubuh Kristus, kepada tubuh Kristus saat ini Allah telah mengaruniakan. Apa ya Allah yang karuniakan? Mengaruniakan segala berkat duniawi atau rohani untuk bangsa lain. Rohani. Segala berkat rohani di mana? Tidak hanya di surga, di dalam surga. Di dalam surga, ya, segala berkat rohani di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lihat bedanya ya. Bagi bangsa Israel dan tentunya juga kepada kita bangsa-bangsa lain. Itulah pengharapan kita yang nyata. Itulah berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita dalam iman kita kepada Tuhan dan penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kita saat ini. Amin ya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, kesempatan pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa bagian kedua dari topik ini tentang bagaimana mengakses berkat-berkat Tuhan Yesus ya kepada kita saat ini. Saya ingin membagikannya, menyampaikannya dengan memperhatikan secara khusus apa itu. Secara khusus lagi bagaimana sebenarnya kita harus memahami posisi kita di dalam Kristus berdasarkan kasih karunia. Posisi ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang tidak mengerti posisinya, posisi dan kedudukannya di dalam Tuhan. Ya, ini penting. Apa sih sebenarnya posisi kita sebagai orang-orang kudus ini di mata Tuhan? Tentunya sangat berbeda dengan bangsa pilihan Allah, ya, karena banyak saat ini berdasarkan pengalaman saya juga banyak yang mengaku ya ingin mengambil bagian ya yang padahal sebenarnya itu tidak sia-sia
ya sia-sia belaka. Karena memang sebenarnya kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan. Ini yang penting, dan saya tidak ingin kita semua juga di sini ingin harus paham betul tentang pembagian yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, ini penting bagi kita, bagaimana posisi kita di dalam Kristus berdasarkan kasih karunia sebagai satu-satunya jalan, Bapak Ibu. Ya, ini satu-satunya jalan bagi kita, ya, satu-satunya jalan masuk yang terbaik, akses yang paling saya bisa bilang yang paling akurat, paling jitu, paling paling top. Ini harus kita ketahui bagi kita untuk dapat merasakan sepenuhnya. Tentu Allah sudah menyediakan semuanya berkatnya, dan kita pasti ingin merasakan sepenuhnya berkat Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan kita dari Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ini kitab yang luar biasa, kitab surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Baik, Roma 5 ayat 1 dan 2. Begini kata firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Oleh Dia, oleh siapa? Oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia-Nya. Karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini luar biasa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman dan perbuatan. Gak ada ya? Kalau ada boleh. Itu dari mana itu ya? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Allah oleh iman kita hidup di dalam damai sejahtera, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera, medianya adalah iman, ya. Oleh karena Tuhan kita, tetap oleh karena Tuhan, bukan karena iman saudara, ya. Dengar baik. Tetap karena Tuhan Yesus mati menghapuskan segala dosa kita semua, segala dosa tanpa tersisa. Kita yang memiliki iman, mengimani itu, kita mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi bukan karena iman kita, tapi karena Yesus. Tapi medianya, Bapak Ibu semua, kita sebagai manusia, kita punya iman. Kita mengimani atau tidak, itu penting. Oke? Kemudian yang kedua, pertama-tama kita simak dan kita perhatikan kalimat firman Tuhan di ayat yang kedua, boleh? Oleh Dia, D-nya huruf besar, berarti Tuhan Yesus, kan? Di situ sudah tadi kita lihat kita. Siapa kita di sini, Bapak Ibu? Siapa di situ? Kita. Oleh Dia, oke, sekali lagi kita lihat, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia. Kalau kepada kasih karunia oleh Dia, siapa kitanya? Orang percaya. Bangsa lain. Tubuh Kristus. Kita ada di situ, ya. Kita, tubuh Kristus juga beroleh apa di situ? Dibilang jalan masuk, ya. Kalau di King James Version, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan akses, ya. Akses oleh iman kepada kasih karunia, oleh iman kepada kasih karunia. Apa artinya? Itu artinya bahwa hanya karena tertumpahnya darah Kristus, hanya tertumpahnya darah Kristus, darah Yesus Kristus, di mana? Di atas kayu salib. Kapan itu? Di 2000 tahun yang lalu,
ya, maka barulah bagi kita bangsa lain di luar bangsa Israel, ya, Allah jadikan itu sebagai dasarnya kita menerima berkat-berkat Allah saat ini. Sekali lagi dengar baik. Itu artinya bahwa hanya karena tertumpahnya, hanya ini berarti hanya satu, the only way. Only itu cuma satu. Only itu enggak dua, dia tunggal ya. Only, hanya karena tertumpahnya dari Yesus Kristus, Yesus di atas salib Kalvari 2000 tahun yang lalu, maka barulah bagi kita Allah jadikan hal itu sebagai dasar kepada kita untuk saat ini kita dapat menerima berkat-berkatnya saat ini. Dengan kata lain, sebelum darah Yesus tertumpah, sebelum darah Kristus tertumpah, dengar baik, di Bukit Kalvari kita bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel ini tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan, tidak mendapat bagian, tidak diperhitungkan sebagai penerima dari manfaat dari janji-janji Tuhan yang tentunya telah lebih dahulu disampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ada manfaat yang Allah berikan dari janji-janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Banyak sekali berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dan itu kita semua tidak dapat terima. Kenapa? Karena satu-satunya jalan Yesus harus mati menghapuskan segala dosa itu belum tertumpah, darahnya belum tertumpah. Jadi kita tidak mendapatkan manfaat apapun sebelum Yesus mati, sebelum Yesus menumpahkan darahnya. Setelah Yesus menumpahkan darahnya, akhirnya saat ini, ya, kita akhirnya beroleh keselamatan. Saat itu Bapak Ibu, pada saat itu sebelum darah Kristus tertumpah, kita benar-benar seteru, asing, terputus, tidak ada bagian sama sekali, tidak mempunyai ikatan apapun dengan Allah. Terhilang, anak-anak yang terhilang. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa dan pelanggaran kita, itu yang menyebabkan kita menjadi asing di mata Tuhan. Kita orang-orang yang mati Bapak Ibu. Amin. Kita orang-orang yang mati Bapak Ibu. Amin. Dulu. Kalau sekarang masih mati apa sudah hidup? Hidup bersama Kristus. Dulu kita sudah mati. Bagaimana caranya? Kalau orang tidak mengerti bagaimana apa maksud dari firman Tuhan, pasti dia bingung. Loh, kok mati? Apanya yang mati? Ini penting bagi kita untuk mengetahui persis bagaimana pembagian dari firman Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh Allah. Jangan kita, tentunya firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi, tetapi Allah memberikan, tentunya Allah pasti memberikan kebijaksanaan dan hikmat tentunya, dan itu harus kita selalu syukuri dan harus selalu kita minta pertolongan oleh Tuhan untuk mengetahui persis apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan maksud di dalam firman Tuhan ini. Ya, kita tidak punya pengharapan sama sekali waktu itu. Oh, sad. So sad. Bagaimana kita tahu itu hal itu Bapak Ibu? Mari kita buka Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Efesus pasal yang kedua ayat 11, bagaimana Allah, kedudukan kita di mata Allah. Dari mana kamu tahu posisi kamu tidak tidak sesuai atau tidak ada pada
Allah, ya. Apakah kita tahu? Tentu saja kita bisa mengetahuinya. Kita akan membaca ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah apa? Bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yaitu apa? Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus. Ayat 12 di situ dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Waktu itu kamunya ini kita semua yang hidup di luar dari bangsa Israel tanpa Kristus. Tidak termasuk keluarga Israel. Memang tidak termasuk keluarga Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuannya sesuai dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu. Bukan keluarga Israel, bagaimana mau dapat janji? Mau dapat ketentuan-ketentuan dan manfaat yang Allah janjikan? Gak mungkin. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Oleh darah Kristus. Di ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Di situ di ayat terakhir dikatakan oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus. Apa artinya itu Bapak Ibu? Bagi kita sekarang artinya bahwa berita tentang darah Kristus yang tertumpah inilah yang membawa nilai-nilai damai sejahtera bagi kehidupan kita, kehidupan baru. Akhirnya, dengar baik. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa kita adalah dulu orang-orang yang mati, tentunya akhirnya dihidupkan kembali oleh darah tertumpahnya darah Yesus yang suci bagi kita untuk menghapuskan segala dosa kita. Akhirnya kita memiliki kehidupan lagi, kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya, yang mengimani karya penyaliban Yesus di atas kayu salib. Dan itu semua berlaku bagi manusia. Semua manusia saat ini tidak terkecuali. Amin. Semua bisa mengakses. Kalau kamu mau percaya, kalau kamu mau mengimani. Kalau tidak mau ya tidak dapat. Beres. Tanpa seseorang mengimani, dengar baik, tanpa seseorang mengimani atau mempercayai kabar baik, tanpa seseorang mengimani dan mempercayai kabar baik, ya, atau berita sukacita keselamatan, ya, yaitu penumpahan darah Yesus Kristus. Dengar baik, apa yang harus diimani? Yang harus diimani ini apa sih untuk mendapatkan akses kepada keselamatan? Harus ada, harus detail apa? Yaitu penumpahan darah Kristus Yesus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa sekali untuk selamanya. Maka ia tidak akan pernah dapat mengakses apapun berkat-berkat surgawi yang telah Tuhan sediakan tanpa seseorang mengimani. Ya. Jadi stop berharap yang tidak Tuhan inginkan. Caranya ya, tentunya. Tanpa mengimani itu, berkat surgawi tidak bisa kita nikmati. Titik.
Tidak ada koma, tidak ada pengecualian, tidak ada exceptional. Itu salah satunya, satu-satunya syarat. Ya, di mana berkat-berkat surgawi ini sebagai tujuan hidup. Ya, kita sebagai anak Tuhan punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita di dalam Tuhan sebagai anak-anaknya, ya, yang paling sederhana kita jalani saat ini. Itu akan kita nikmati saat ini, Bapak Ibu. Tidak hanya saat ini, sampai kapan? Selamanya. Iman kepada pekerjaan Kristus Yesus yang telah selesai di kayu salib, ya, adalah satu-satunya pembuka jalan masuk. Tidak usah buat jalan masuk yang lain. Kalau Alkitab sudah bilang satu-satunya jalan masuk itu pekerjaan Kristus, kamu sudah tidak usah tambah-tambah. Satu-satunya pekerjaan Kristus, iman kepada pekerjaan Kristus Yesus, ya, yang telah selesai. Sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Sudah. Allah sudah menyelesaikannya. Allah sudah sempurna menyelesaikan tugasnya, ya, di atas kayu salib. Satu-satunya itu pembuka jalan masuk, akses bagi damai sejahtera seluruh umat manusia saat ini. Jadi tidak ada lagi jalan akses yang lain. Di luar itu terkutuklah bagi siapapun yang menambah-nambahkan atau mengurang-urangi. Satu-satunya jalan hanya itu. Iman kepada pekerjaan Kristus Yesus yang telah selesai di kayu salib. Ya, itu ada satu-satunya akses bagi kita mendapatkan damai sejahtera seluruh umat manusia saat ini. Cara yang lainnya itu, Bapak Ibu, dengar baik semua yang kita hadir saat ini dan semua yang menonton live streaming, itu semu. Tahu semu? Pura-pura. Fata Morgana. Kelihatannya ada di depan mata, didekati tidak ada, hilang. Semuanya itu tidak asli, tidak berasal dari Tuhan. So, apapun yang tidak berasal dari Tuhan, itu semua bersifat sementara. Mau ikut Tuhan, ikut Tuhan, kita tentunya pasti ada sesuatu hal yang harus kita cermati. Kita ikut Tuhan tapi tidak pasti. Percuma toh. Untuk apa? Sayangnya segala sesuatu, puji Tuhannya, puji syukurnya, segala sesuatu di dalam Tuhan itu selalu pasti. Tidak ada yang sementara. Amin ya Bapak Ibu. Usaha dan perbuatan-perbuatan apapun. Saya ini kalau berbicara tentang usaha dan perbuatan-perbuatan ini, di luar sana orang berlomba-lomba luar biasa. Kalau lihat dari segi manusia, sisi manusia, kagumnya saya luar biasa. Kalau lihat usaha dan perbuatannya. Tapi setelah tahu, saya ketawa kecil dalam hati. Aduh, percuma. Dan bersyukur tentunya. Usaha dan perbuatan-perbuatan apapun yang manusia coba lakukan saat ini, dengar baik, jika hal ini terjadi di luar kasih karunia Allah Bapak Ibu dalam Kristus Yesus, maka semuanya akan berakhir dengan sia-sia dan kecewa. Sebab Allah tidak menghendakinya. Beres, kalau Tuhan sudah bilang hanya oleh iman, udah itu aja. Tapi kan udah gak mungkin, ya udah, orang Tuhan gak menghendaki. Karena Tuhan maunya bilang cuma hal iman. Itu yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhan. Gampang ya, gampang lah. Susah nggak? Iya susah juga sebenarnya.
Kenapa? Kalau gampang semua orang udah percaya loh. Ya kan? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau gampang semua orang sudah percaya nggak? Kalau dibilang mudah hanya oleh, mudah ya mudah lah. Tuhan kasih gampang kamu cari yang susah. Tapi susah nggak? Susah. Susah untuk siapa? Susah untuk orangnya yang percaya. Iya, susah orangnya percaya susah, iya. Susah percaya. Gitu. Dikasih jalan yang mudah kok, yang gampang sama Tuhan. Kitanya tetap susah percaya. Ya itu sifat manusia. Tapi tidak apa-apa, masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita hanya memberitahukan kebenaran dari firman Tuhan Allah. Itu yang penting untuk kita tekuni, bahwa iman kepada ketaatan Kristus Yesus yang rela mati menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selamanya adalah satu-satunya iman yang qualified. Sekali lagi, dengar baik, bahwa iman kepada ketaatan Kristus Yesus bukan ketaatan Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang dilihat adalah perbuatan Yesus. Allah melihat perbuatan anaknya, Kristus. Ketaatan Yesus Kristus yang rela sampai ia mau mati, menebus segala manusia dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selamanya, adalah satu-satunya iman yang qualified. Satu-satunya. The only one. Then the only way, one way, Jesus. Satu-satunya iman yang qualified. Ya, itulah pengharapan kemuliaan kita yang akan datang. Amin. Jadi bukan berdasarkan ketaatan pribadi sebagai jaminan untuk membuka jalan masuk. Jadi stop, saya bilang. Tidak ada yang bisa membuka jalan masuk melalui ketaatan manusia. Iman berdasarkan ketaatan manusia itu tidak dilihat oleh Allah, percuma. Tidak akan menjadi jaminan apapun, tidak akan membuka jaminan jalan masuk kepada berkat-berkat Tuhan kalau kita melihat dari iman ketaatan atau iman perbuatan manusia, ya, melainkan iman atau kepercayaan semata-mata kepada ketaatan Kristus Yesus. Hanya itulah yang akan membuka akses atau jalan kepada berkat-berkat yang Tuhan Allah sudah sediakan, yang telah berkorban sempurna. Tidak ada yang cacat, ya, untuk kita sebagai wujud kasih karunia Allah yang terbaik, yang tentunya diberikan oleh Allah kepada kita. Dengar baik, posisi bangsa Israel untuk mengakses berkat-berkat kerajaan surga dengan dasar perjanjian, ya, untuk mengakses berkat-berkat kerajaan surga bagi bangsa Israel, itu dasarnya adalah perjanjian atau covenants, ya. Perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Apakah kita semua yang hadir pada saat ini Allah berjanji kepada nenek moyang Anda semua saat ini? Betul. Tidak ada itu di sini. Ya. Allah tidak memberikan perjanjiannya selain kepada nenek moyang bangsa Israel. Ya. So, posisi bangsa Israel dengan dasar perjanjian ini, Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, saat ini sedang tertunda, Bapak Ibu. Amin. Apakah tertunda? Oh iya, tertunda. Dipospon. Ya. Dipospon, tertunda. Tertunda karena apa? Kok bisa sih tertunda? Kepada bangsa pilihannya kok. Apa yang menyebabkan tertunda? Karena mereka telah menolak dan menyalibkan Yesus.
Mesias, Yesus Kristus Raja Israel. Jadi Allah menunda, bukan menghentikan ya Bapak Ibu. Allah tidak menghentikan apapun perjanjiannya kepada nenek moyang, kepada bangsa Israel. Allah hanya menunda. Ya udah, stop dulu deh. Stop. Karena mereka menolak Yesus. Ada hukumannya untuk itu. Tertundalah berkat-berkat mereka. Dan kalau kita lihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Tapi kalau untuk gereja tubuh Kristus, melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Akhirnya tentu mereka, siapa? Mereka Israel ini mengalami sangat rugi besar Bapak Ibu. Wah, rugi sangat luar biasa. Dan kita dapat belajar dari sikap mereka sehingga kita tidak sampai mengalami kerugian. Tidak ada yang merugi di sini Bapak Ibu kan? Tidak mau lah. Kalau bisa untung besar. Dan di dalam Tuhan kita untung besar. Meskipun kelak Tuhan nanti akan pulihkan kembali ya, pulihkan kembali pada posisi bangsa Israel di hadapannya sebagai bangsa yang kudus. Ya, imamat yang rajani setelah Yesus datang di awan-awan, amin. Oh, fokus ya. Bagus. Kasih lu nanti ya Pak ya. Tadi ya. Meskipun kelak Tuhan akan pulihkan kembali posisi bangsa Israel di hadapan Allah ya sebagai bangsa yang kudus setelah Yesus datang kedua kali. Yang di awal-awal itu untuk kita. Kedua kali ya sebagai bangsa yang kudus Allah akan memulihkan mereka setelah Yesus datang yang kedua kali ke bumi ini. Kita udah gak ada di sini. Meskipun pasti nanti ada orang yang ada di sini. Nah itu misi kita dong. Iya gak sih? Iya dong. Di luar bangsa Israel seharusnya pengangkatan Allah, pengangkatan di awan-awan udah gak ada lagi. Tinggal sisa bangsa Israel aja harusnya ya, harusnya. Jika posisi bangsa Israel sedang terjatuh saat ini, sedang terjatuh posisinya. Kenapa? Karena Allah sedang fokus kepada bangsa lain, kepada kita semua, ya, di luar bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Maka posisi kita saat ini di dalam Kristus sedang ditegakkan oleh Tuhan. Ini kabar baik dan kabar yang luar biasa ya, untuk menjadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi dunia. Kesaksian bagi dunia tentang damai sejahtera Tuhan bagi keselamatan semua orang di dunia saat ini. Kenapa sih? Ya karena Tuhan ingin menghendaki agar semua orang diselamatkan. Itu keinginan Allah. Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan yang benar. Di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Maka di dalam kebenaran kasih karunia Allah yang terus kita pelajari Bapak Ibu dan hidupi, inilah kita sekarang tetap teguh berdiri dalam menyaksikan kasih Kristus sebagai kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Ini penting bagi kita sebagai gereja tubuh Kristus, sebagai anak-anak Allah, ahli warisnya, yang harus tentunya kita beritakan dan tentunya kita pelajari dulu. Nah ini sebagai syarat tentunya bagi orang-orang di luar sana sebelum dapat mengakses berkat Tuhan, mengimani apa yang penting, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan yang qualified pada zaman ini, saat ini, ya, itu penting untuk kita. Kesimpulannya pada hari ini, karena itulah Bapak Ibu semua, sebagai kesimpulan dari uraian firman Tuhan saat ini,
firman Tuhan yang penuh berkat dan damai sejahtera ini, Paulus menasihati kita semua, Bapak Ibu. Rasul kita menasihati kita semua agar kita semua orang-orang, ya, orang-orang kudusnya ini Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, boleh kita baca? Ya, yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 58 akan menjadi ayat terakhir kita pada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 15 ayat 58 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sangat luar biasa Tuhan, karena kami sudah mengerti, bahwa satu-satunya jalan akses Tuhan untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan hanya melalui iman kami kepada pekerjaan Yesus yang sempurna di atas kayu salib untuk menghapuskan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu yang hadir di sini, dan semua yang menonton live streaming. Kami sangat terberkati untuk segala pemberitaan firman Tuhan. Semoga Engkau terus memberikan kami hati yang ingin terus melayani dan terus meraih pengetahuan akan kebenaran, agar kami bisa mengerti mendetail tentang firman Tuhan yang Tuhan inginkan bagi kami, anak-anak Allah, untuk tentunya kami beritakan kepada banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan dan demi memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.